Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul arbi'a as-samin min syahri Muharram 1445. Famazilna fi darsina fi fannil aqidah atau fi kuliyatil aqidah, di fakultas akidah dari akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di arsatil qiyamah dan di surga. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ketiga, al-babu tsalitsu al-kuffar wal musyrikun la yarawna Allah fi arsatil qiyamah, bahwa orang-orang kafir dan orang-orang musyrik mereka tidak akan pernah melihat Allah di arsatil qiyamah. Ada yang mau tasmi atau sudah selesai? Kita masuk kepada bab baru saja. Maka dari judul al-babu tsalis al-kuffar wal musyrikun la yarawnallaha fi arsatil qiyamah, maka ini adalah masalah yang ketiga yang berhubungan dengan sifat melihat Allah di arsatil qiyamah. Maka masalah yang pertama telah kita sebutkan di bab yang pertama, bahwa al-muslimun yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah. Orang-orang muslim muwahhid, merekalah yang hanya akan melihat Allah di arsatil qiyamah. Dan sifat yang kedua, ru'yatillah waqa'at bil ain, melihat Allah kelak di arsatil qiyamah adalah dengan kedua mata. Dan masalah yang ketiga, hadhil masalah, bahwa kelompok kufar wal musyrikun tidak akan pernah melihat Allah di arsatil qiyamah. Maka perlu tambih di sini, permasalahan melihat Allah, perbedaan dan khilaf kaum muslimin tentang permasalahan melihat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan di antara kaum muslimin antara ahli sunnah dengan firaq ad-dhallah, kelompok sesat. Siapa? Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rawafid, dan Al-Khawarij sebagian. Maka mereka menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah hina qalu wa za'amu bi anna Allah la yura fil akhirah, la fil jannah wala fi arsatil qiyamah. Maka perbedaan yang menjadi perbedaan yang usul dan i'tiqad adalah keyakinan kelompok ahlul bid'ah yang menyelisihi ahlu sunnah. Maka mereka ahlul bid'ah mengatakan Allah tidak pernah dilihat, tidak di surga, dan tidak pula di arsatil qiyamah. Keduanya tidak akan pernah Allah itu dilihat. Maka perbedaan pendapat kita dengan mereka perbedaan pendapat secara akidah. Maka akidah mereka salah, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan menyelisihi manhaj yang benar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Adapun di bab yang ketiga tentang permasalahan al-kufar dan musyrikun, mereka melihat Allah atau tidak, terjadi khilaf juga. Namun khilafnya di sini khilaf baina ahli sunnah
dengan ahli sunnah yang lain, maka khilafnya di sini masih dalam satu gelanggang, masih dalam konteks sesama ahlu sunnah. Maka sesama ahlu sunnah terjadi khilaf tentang permasalahan orang-orang kafir melihat Allah atau tidak. Maka perkara ini, khilaf yang tidak ada di zaman para sahabat dipermasalahkan, dan dari para tabi'in, kecuali yang datang setelah mereka, Qurun al-Mufaddalah, mempermasalahkan masalah ini. Maka oleh sebab itu permasalahan khilaf di bab yang ketiga ini khilaf fahmi, khilaf yang tidak mengharuskan kita untuk mencecar dan mentabdi' dari orang-orang yang menyelisihi kita, karena semuanya ahli sunnah. Adapun khilaf di bab yang pertama dan yang kedua, bahwa Allah itu dilihat di arasatil qiyamah, apalagi kelak di surga, yang menyelisihi pendapat kita, pendapat ahli sunnah, maka harus diterangkan bahwa mereka adalah akidah yang salah dan dari kelompok yang firaq ad-dhalah, kelompok yang sesat. Sehingga permasalahan di bab yang pertama dan bab yang kedua berhubungan dengan keyakinan akidah as-sahihah dan akidah al-batilah. Dan di sini kita tidak berbasa-basi, bukan basa-basi. Tetapi di dalam permasalahan bab yang ketiga, khilaf yang terjadi sesama ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf al-ulama tentang keadaan kelompok kufar dan munafikin dan musyrikin di hari kiamat kelak. Apakah mereka akan melihat Allah atau tidak? Maka khilaf ini khusus pada firqah an-najiyah atau Taifah al-mansurah ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka orang-orang yang benar akidahnya. Namun terjadi ikhtilaf secara detail. Penetapan mereka bahwa Allah dilihat di arsatil qiyamah ataupun di surga, sepakat bahwa kaum muslimin melihat Allah di arsatil qiyamah dan di surga, sepakat ahlu sunnah. Dan lawannya kelompok ahlul bid'ah yang kami sebutkan 4 yang ma'ruf, dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Ar-Rafidah dan Al-Khawarij. Maka mereka salah dan sesat jalannya. Namun khilaf yang kita permasalahkan di sini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, mereka melihat Allah atau tidak, ini khilaf di dalam gelanggang ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga tidak boleh kita mentabdi', tidak boleh kita mentahzib, tidak boleh kita mencela dari orang-orang yang tidak sependapat dengan pendapat kita. Kita mengatakan di dalam bab yang ketiga ini apa? Orang kufar dan musyrik tidak melihat Allah. Nah, kemudian di sana ada kelompok yang mengatakan, oh melihat Allah. Kemudian kita membid'ahkannya. Kemudian kita menyebutkan mereka sebagai kelompok yang sesat. Di sini tidak boleh. Karena di sini khilaf masih dalam notabene koridor ahli sunnah wal jamaah. Maka permasalahan ini telah disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang permasalahan khilaf di sini. Maka dalam permasalahan orang-orang kafir, musyrik dan munafik, apakah melihat Allah atau tidak, Syekhul Islam telah menyebutkannya di Majmu' al-Fatawa di mujallad yang ke-6 halaman 485. Telah disebutkan bahwa telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahlu sunnah. Pendapat yang pertama dari khilaf yang ada dari 3 khilaf, bahwa al-kufar tidak pernah melihat Allah dalam keadaan apapun. Dan ini kebanyakan dari ucapan ulama mutaakhirin,
dan juga mutaqaddimin dan jumhur dari pengikut Imam Ahmad. Orang-orang kafir tidak akan melihat Allah. Pendapat kedua, anahu yarahu min adhari tauhid min mu'mini hadhil ummah wa munafikiha wa gubarat min ahlil kitab di arsatil qiyamah. Maka ini pendapat yang kedua, bahwa kaum mukminin, orang-orang munafik dan gubarat min ahlil kitab, maka mereka akan melihat Allah. Kemudian Allah akan menghijabi orang-orang munafik, tidak pernah melihat setelah arsatil qiyamah. Dan ini adalah ucapan Abu Bakar Ibnu Huzaimah dari a'immah ahli sunnah, dan juga dari ucapan Abu Ya'la. Dan pendapat yang ketiga, bahwa kelompok kufar akan melihat Allah namun ru'yatu ta'rif wa ta'dzib. Pandangannya kepada Allah pandangan azab. Maknanya tidak seperti kaum muslimin, yang mana kaum muslimin akan menunggu Allah, mendapatkan Allah dengan senang, dan pandangannya Allah kepada mereka dengan senang. Adapun orang-orang kufar bisa jadi melihat Allah, kata kelompok ahlu sunnah juga, namun kalas idza ra'a sultan, namun seperti para penyamun, pembajak, orang-orang yang berbuat dosa melihat sultan, melihat hukumah, yang mana mereka dalam keadaan ketakutan. Maka ini adalah ucapan Abul Hasan Ibnu Salim dan yang lainnya. Maka inilah dari khilaf yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan diikuti oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim di Hadil Arwah, di kitabnya Hadi Al-Arwah. Disebutkan juga permasalahan ini 3 masalah dari khilaf ahli sunnah. Yang pertama, alla yarahu ila mu'minun, tidak dilihat Allah itu kecuali mukmin saja. Maksudnya orang munafik, orang kafir, musyrik tidak akan pernah melihat Allah. Ucapan kedua, yarahu jami' ahlil mauqif al-mu'min wal kafir. Pendapat kedua, dilihat oleh semua. Dan ini kapan? Di saat di arsatil qiyamah. Muslim, kafir, munafik akan melihat Allah. Summa yahtajib anhu. Kemudian setelah itu Allah menutupkan diri dari orang-orang kafir. Ketiga, yarahul munafikun dunal kufar. Ketiga, lebih terperinci, orang-orang munafik saja yang melihat, adapun orang kafir tidak melihat. Maka ini adalah ucapan semua dari madhab Imam Ahmad dari ahlu sunnah. Maka ini ucapan Imam Ibnul Qayyim di Hadil Arwah, menyimpulkan dari gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Maka mana yang rajih dari ucapan ini? Dan semua ucapan ini ucapan ahli sunnah, bukan ucapan al-Mu'tazilah wala Jahmiyah wala Rafidah wala Khawarij